Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Iya. Saya ke Bung Pak Ronald Iman. dulu. Bung Ronald, Anda adalah, saya harus buka di sini, penyidik KPK yang gagal masuk dalam 75 pegawai KPK yang gagal menjadi ASN, betul? Betul. Salah apa Anda? Kami sendiri tidak tahu ya, Mbak, ya, apakah salah kami, cuman eh, di situ dihasilkan bahwa kami tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Hmm. Itu aja sih. Cuman kalau misalnya untuk lebih jelasnya, kami sendiri di 75 tidak paham apa dasar kami bisa tidak lulus. Karena semua pertanyaan dan jawaban kurang lebih sama semua. Anda kan biasanya kalau kita ujian begitu ya, kita punya keyakinan, saya akan lulus nih, atau saya kayaknya gagal nih. Keyakinan Anda pada saat ujian kemarin, tes wawasan kebangsaan kemarin, baik itu tertulis maupun wawancara, seperti apa? Kalau dari awal sih pada saat tes, saya rasa saya menjawab normatif ya. Semua pertanyaan baik dari tes tulis maupun tes jawab wawancara, normatif lah semuanya. Teman-teman juga sama. Cuman pada saat sebelum tes sih, saya merasa ya saya tidak akan lulus, itu udah ada feeling seperti itu. Karena? Bukan nggak terkait mungkin karena perkara atau mungkin karena saya sudah ditandain mungkin ya. Kalau Karena perkara atau udah ditandain? Emang perkara apa dan ditandain karena apa? ya saya salah satu yang memegang perkara DPO yang saat ini dicari mungkin Bang. Dan sisa dari Satgas, saya salah satu yang ya isinya lah Bang. Gitu. Perkara, mohon maaf, boleh Anda sebutkan? DPO pencarian Harun Masiku Bang. Harun Masiku, oke. Betul. Ada apa kaitannya kasus Harun Masiku dengan kegagalan tes Anda? Kalau dibilang kaitannya sih, saya selama kan perkara ini udah dari 2020 Januari ya Bang ya. Jadi selama 1 tahun belakang ini saya sedikit terhambat ya. Entah mungkin kebetulan juga tahun kemarin ada COVID-19. Tapi kan pada saat proses kegiatan tersebut sedikit dipersulit ya. Dan saya terus berusaha menjalankan tugas amanah. Biarpun ada rekan-rekan saya juga yang jangan terlalu ngoyo lah ya. Tapi ya mungkin karena itu juga lah pada saat saya fokus terus. Kemarin tes CWK, ya alhamdulillah saya salah satu yang gagal tes wawasan Fokus, kebangsaan. maksudnya Anda sebelumnya Anda fokus ke kasus Harun Masiku itu? Betul. Oke. Ya. Dan Anda, kita harus buka-bukaan di sini. Anda merasa bahwa ada hambatan dalam menangani kasus itu di internal KPK? Saya rasa iya. Bisa Anda contohkan salah satunya? Untuk masalah izin seperti izin kegiatan penggeledahan, terus penyadapan, itu membutuhkan waktu yang relatif terlalu panjang. Ditambah dengan adanya aturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kan harus ada beberapa izin. Bukankah itu merupakan amanat undang-undang, revisi undang-undang yang baru sebelum kemudian diputuskan oleh MK ya soal penyadapan misalnya? Betul. Kan artinya bukan dari internal tapi dari undang-undang. Dari ya maksudnya kalau untuk proses itu sih emang udah ada amanah undang-undang dan saya tetap sebagai penyidik dan rekan-rekan penyidik yang lain juga terus menjalankan. Tapi pada saat proses pengajuannya pun saya sedikit dipersulit ya mungkin ya entah dengan alasan perkara lain atau sibuk dan semacamnya karena kan saya bukan Kasatgas. Saya bukan Kasatgas. Anda merasa bahwa harusnya bisa lebih cepat tapi kemudian jadi lambat. Betul. Prosedur pengajuannya aja sudah sedikit panjang. Oke, kalau awam kan tidak bisa membayangkan hal tersebut. Mungkin memang sedang padat, sedang sibuk, sedang banyak. Bagaimana Anda bisa membandingkan bahwa di kasus Harun Masiku berbeda dengan kasus yang lain? Berikan informasi itu kepada kami sehingga kami bisa memahaminya. Jadi gini loh Bang, kalau misalnya proses yang standar kan kita tetap mengajukan contoh izin penyadapan, penggeledahan ataupun penyitaan ya. Kita harus mengajukan izin kepada Dewas. Melalui prosedur izin ke Dewas itu kita harus melewati namanya izin ke atasan, Satgas, direktur, deputi, sampai ke pimpinan, baru dapat surat pengantar kepada Dewas. Nah untuk mendapatkan surat pengantar itu pun itu panjang sekali dan melalui prosedur yang relatif lama. Jadi tidak langsung proses cepat. Jadi ada tahap-tahap itu Bang. Jadi kalau orang tahunya kan hanya izin dari Dewas, tidak Bang. Jadi kalau kami itu tidak langsung ke Dewas, tetap harus melewati prosedur atasan-atasan itu. Di pejabat KPK dulu, eksekutif. Betul. Ya, dan biasanya pada kasus lain lebih cepat, tapi kasus Harun Masiku lebih lambat. Anda mau mengatakan itu? Atau seperti apa? Bisa dibilang sih untuk perkara yang kita bahas ini sedikit lebih panjang ya, lebih lama dibandingkan yang lain. Jadi ada
ada proses-proses yang mungkin ditunda atau sengaja ditunda, saya juga tidak paham sih. Jadi saya merasakan proses ini terlalu lama dibandingkan dengan proses perkara yang lain. Saya mau menanyakan, pada waktu kasus pertama kali ini terjadi, Anda termasuk salah satu yang kemudian sempat menginap, yang katakan ada yang menggunakan bahasa disekap, ada yang menggunakan bahasa dimintai keterangan, ditahan di PT IKA pada waktu itu? Oh, bukan Bang. Jadi perkara ini saya hanya memegang perkara ini pada saat tahap penyidikan. Jadi tahap yang pada saat OTT itu adalah tahap penyelidikan, itu dilakukan oleh satgasnya yang lain. Itu kalau tidak salah oleh satgas Bang Rizka ya. Jadi pada saat perkara itu selesai, masuk ke tahap penyidikan, dilemparlah ke satgas saya. Satgas saya yang menangani, kemudian sekitar ada 4 penyidik yang menangani perkara tersebut. Nah, jadi pernah KPU ada 4 orang, saya yang ditugaskan memegang perkara Harun Masiku. Oke, kita bicara soal kuantitas, hal yang lebih detail lagi. Sebelum saya ke Bung Edi, kalau kasus lain misalnya untuk izin penyadapan setelah revisi ya, revisi undang-undang, itu berapa hari? Untuk Harun Masiku berapa hari? Jadi kalau misalnya bukan penyadapan sih Bang, yang lebih cenderungnya ke penggeledahan ya. Jadi kalau perkara yang lain itu penggeledahan kita cepat aja naiknya gitu, langsung aja perkara. Berapa hari itu biasanya? Supaya kami bisa punya bayangan juga. Kalau cepat sih biasanya paling cepat itu 1 hari pengajuan hari ini, besok udah bisa keluar izinnya. Karena kan di dewasnya kan. Iya. Tapi kalau untuk ini kadang buat mendapatkan sampai ke dewasnya aja kadang lama. Bahkan bisa ditunda berhari-hari gitu. Berapa hari? Akhir sampai keluar izin penggeledahan berapa hari itu? Untuk Harun Masiku? Perkara Harun Masiku itu saya merasakan hampir baru 1 tahun saya baru bisa melakukan penggeledahan. Itu awal 1 tahun? Yang Hampir. biasanya 1 hari, 1 kali 24 jam gitu ya? 1 minggu lah standar. Pada saat penggeledahan ini saya cukup lama. Ya mungkin karena ada perkara apa. Ini izin doang loh ya? Kita bicara izin doang? Ya hampir lah. Tapi ya bisa dibilang sih cukup lama lah untuk perkara ini. Oke, maksud saya begini, biasanya untuk izin penggeledahan itu 1 minggu tadi Anda katakan ya? Enggak lama sih, paling beberapa hari sudah selesai. Beberapa hari, kurang dari 1 minggu. Tapi untuk izin penggeledahan terkait dengan kasus Harun Masiku butuh waktu 1 tahun? Enggak sampai setahun sih, cuman cukup lama lah Bang. Jadi selama 2020 itu saya baru merasakan penggeledahan beberapa kali saja. Berapa bulan jadi? Berapa bulan izin penggeledahan itu? Yang pertama pas OTT ada penggeledahan, terus kemarin selama 2020 baru ada penggeledahan lagi kemarin. Oke, padahal itu diajukan terus-menerus? Kita sudah belum diajukan, jadi kita sudah diskusi, Bang ini mau penggeledahan, tapi nanti dulu, jadi tidak pernah. Alasannya nanti dulu kenapa? Karena ada tadi kasus yang lain dan lain sebagainya? Iya, ada perkara lain juga yang kita tangani ya, bukan hanya ini aja kan, penyidik juga banyak yang di-handle. Tapi setelah nyampe ke Dewas KPK, cepat? Kalau untuk ke Dewas sih saya rasa cukup cepat ya. Dewas jadi di sejumlah pejabat, Anda mengatakan sejumlah pejabat KPK-nya ini? Ada beberapa pejabat ya. Oke, tidak semua ya? Baik, saya juga konfirmasi nih, karena ini menyebut sejumlah pimpinan maksud saya sejumlah pejabat di sana, tentu ini harus kemudian di cover both sides, berimbang. Tapi sebelum ke sana saya coba menghubungi Bung Edi Hasibuan, nanti kami juga akan coba menghubungi juru bicara KPK soal ini. Bung Edi, silakan komentarnya. Ya, saya kira gini ya, kalau sebetulnya memang kalau menurut kemenangan kami, sebetulnya memang masalah di dalam kasus yang terjadi di dalam KPK ini sebetulnya memang lebih biasa ya, apalagi misalnya ketika masyarakat ada yang mengajukan untuk menjadi ASN, tentunya memang ada persyaratan. Oke, kita bicara soal tadi Bung Edi, bahwa ada indikasi, ada fakta, ada testimoni, pernyataan yang disampaikan oleh salah satu penyidik KPK yang menangani kasus besar, kasus Harun Masiku, yang kemudian yang bersangkutan gagal masuk dalam 755, diduga karena kasus yang tengah ditangani. Kenapa ia menganggap bahwa karena kasus yang tengah ditangani? Karena ketika menangani kasus Harun Masiku, begitu sulit kemudian hanya untuk mendapatkan izin penggeledahan. Ya, saya kira gini ya, mungkin kalau menurut pandangan kami, tidak realistis juga misalnya kalau kita hubungan dengan kasus ya. Apalagi sebetulnya kalau kita lihat di sana di KPK banyak. Tidak realistis, kenapa Bung Edi? Ya kenapa? Karena memang sebetulnya ini tidak ada kaitannya antara misalnya dalam penerimaan misalnya ASN, kemudian mereka tidak lolos dalam kawan-kawan kita ini ya, tidak lolos dalam ASN, kemudian
lalu disebut dikait-kaitkan dengan Oke, kalau pertanyaan saya ubah begini Bung Edi, kalau seandainya kasus itu misalnya memang tidak membuat nyaman beberapa petinggi misalnya, lalu kemudian penyidik-penyidik ini tetap militan untuk mengusut kasus itu, kan bisa saja kemudian ada like and dislike. Ya, saya kira bisa saja anggapan, tapi kan itu kan harus bisa dibuktikan ya. Yang pasti adalah kan yang melakukan juga penyeleksian itu kan ada juga tim asesor ya, yang bukan hanya dari KPK saya kira ya, juga dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, kemudian ada juga dari Menpan ya, kemudian ada dari tempat lain. Saya kira memang ini adalah putusan bersama ya. Oke, jadi Anda menyatakan bahwa kalau untuk KPK sendiri, internal KPK sendiri rasanya nggak mungkin karena ada lembaga-lembaga lain yang juga ikut. Terlalu besar untuk menjatuhkan 1-2 orang atau 75 orang yang 6% ini di KPK. Anda mau mengatakan itu? Iya betul. Saya kira kalau misalnya kita kait-kaitkan misalnya dengan penanganan kasus, apalagi juga kemarin ada juga saya lihat itu dikait-kaitkan dengan urusan politik, tapi kan terlalu jauh ya. Tidak bisa 2024 misalnya. Ya. Oke, saya akan segera kembali saudara untuk mendalami terkait dengan informasi ini. Juga kami akan mencoba menghubungi juru bicara KPK terkait hal ini. Saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Bung Ronald, sebelum saya ke Bung Ronald, saya ke Mbak Lola dulu. Mbak Lola, kalau dikatakan TWK ini adalah tools atau alat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK. Disebutkan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, menyatakan bahwa ini kan nggak sampai 6% dari 1.300 lebih pegawai KPK. Yang ingin saya tanyakan, apakah mungkin ini sebagai alat untuk menyingkirkan? Sementara yang berperan di sini kan bukan KPK saja. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Edi, ada pihak-pihak lain, BKN dan lain sebagainya. Kemudian melakukan tes. Ya, buat saya sih yang pertama kali harus dibongkar itu adalah soal keabsahan TWK itu sendiri ya. Yang saya pahami dalam Undang-Undang KPK yang baru saja itu kan sebetulnya yang diperlukan adalah pengalihan status dari pegawai KPK gitu menjadi ASN. Dalam hal ini karena memang pegawai KPK itu kan tidak monolitik begitu ya, dia ada unsur ASN-nya, ada kepolisian, ada kejaksaan, dan mungkin juga orang-orang yang diperbantukan dari BPKP, BPK, dan pegawai KPK itu sendiri. Yang merekrutmennya biasanya diambil dari program Indonesia Memanggil begitu ya. Sudah ada banyak jilid yang mana mungkin Bang Ronald juga termasuk salah satu orang yang lolos dari Indonesia Memanggil itu gitu. Jadi dia adalah pegawai KPK yang mandiri. Nah, jadi yang diperlukan dalam konteks pengalihan status itu kan pengalihan status dari pegawai KPK jadi ASN-nya gitu. Bahwa kemudian ada tes ini yang menurut saya jadi bermasalah begitu. Kenapa? Karena tes ini kemudian dijadikan dasar untuk tidak melanjutkan status kepegawaian dari pegawai-pegawai KPK ini. Oke. Apa kecurigaan Anda? Karena kalau tes kan kita bicara tes yang biasa, CPNS atau mungkin naik pangkat, ada naik eselon misalnya. Apa yang mencurigai sehingga tes ini bisa dijadikan tools untuk menyingkirkan mereka-mereka yang vokal? Kembali lagi soal keabsahan itu sendiri, keabsahan dari TWK ini sendiri. Karena kalau memang prasyarat dari undang-undangnya yang kemudian diturunkan ke dalam peraturan turunan, begitu ya, itu tidak menyebut sama sekali mekanismenya seperti apa, karena prinsipnya adalah pada ide soal pengalihan status, kemudian dalam peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi, itu kemudian muncul yang namanya TWK ini, yaitu patut diduga ada sesuatu yang terselubung begitu ya. Okay. Dan bahwa kemudian dugaan yang muncul adalah ke-75 orang ini sengaja disingkirkan, ya saya meyakini hal tersebut begitu. Okay. Kenapa? Karena buat kami di ICW, orang-orang ini adalah orang-orang yang memang selain, kan bukan hanya penyidik ya, ini adalah pegawai-pegawai yang memang punya kritisisme tertentu. Yang kami pahami itu adalah bagian dari ini kan ada aksi-reaksi di KPK. Dan kita bicara soal keyakinan. Kalau saya ingin tanyakan, saya ke Bung Ronald, gimana caranya supaya keyakinan ini terbukti benar atau jangan-jangan salah? Apa usulan Anda? Apakah sebaiknya tes itu dibuka
tes itu dibuka oleh tim independen sehingga tahu, oh ini jawaban Ronald yang salah, oh ini jawaban Ronald yang benar, oh ini jawaban Ronald yang menyebabkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Anda bersedia untuk itu dan Anda merasa bahwa tadi ketika melakukan tes lulus semua, harusnya nggak ada masalah. Oke, sebelumnya kembali lagi Bang Iman ya, bahwa Undang-Undang PUN nomor 19 itu pasal 69C disebutkan bahwa bagi pegawai KPK yang belum status sebagai ASN dalam jangka waktu 2 tahun harus berubah menjadi ASN. Di situ tidak menuliskan masalah tes ya. Jadi kalau misalnya ada tes ini dan apalagi kata infonya ini pertanyaan. Tapi kan tes sudah berlangsung nih Bung Ronald. Betul. Nah, sekarang Anda dinyatakan tidak lolos tes. Apakah Anda bersedia untuk dibuka karena Anda yakin bahwa Anda lulus tes itu? Bukan hanya bersedia Bang, kami pun juga ada para 75 orang ini pun sudah mengajukan agar dibuka. Agar dibuka. Kami pengen tahu hasilnya kenapa kami bisa masuk 75. Karena berdasarkan keyakinan Anda dari tes wawasan kebangsaan nggak ada yang bermasalah dari jawaban-jawaban Anda. Kalau kami rasa sih tidak ada yang berbeda. Semua jawaban rata-rata sama sih Bang. Oke. Pasti sama. Baik, terakhir saya ingin tanya. Saya yang dapat informasi dari sejumlah beberapa penyidik juga yang menyatakan bahwa ada masa menanam, ada masa menuai. Kasus Harun Masiku sekarang adalah masanya menuai, artinya sedikit lagi ditangkap. Yang bersangkutan ada di Jakarta, benar demikian? Untuk hal itu saya tidak bisa menceritakan lebih detail ya Bang ya. Cuman yang pasti kami terus melakukan upaya pencarian tersebut dan ada banyak hal yang... Dan sudah dekat waktunya ketika untuk penangkapan? Ya kalau misalnya kami lama di TMSK dan tidak dapat SK-nya, ya bisa jadi dia sudah berpindah lagi ke tempat lain ya Bang. Oke. Jadi kalau nggak ada TWK, seharusnya sudah tertangkap mungkin di bulan-bulan ini? Insya Allah kami sudah menyiapkan beberapa rencana yang kami sangka, kami kira udah akurat lah untuk hal ini. Oke, luar biasa pernyataannya. Terima kasih. Bung Edi terakhir, silakan. Ya. Apakah harus dibuka semua? Ini usulan yang bagus, apakah dibuka tesnya? Ya, saya kira sebetulnya gampang ya. Apabila misalnya kan kemarin kalau nggak salah, tim daripada teman-teman kita yang ada di KPK kan sudah melakukan gugatan ya ke PT UN atau gimana ya. Saya kira nanti kalau memang itu disidangkan nanti ini akan pasti dibuka ya. Semua. Ya pasti akan dibuka karena semua tidak akan bisa dirahasiakan, tidak akan bisa disembunyikan ya. Persyaratan menjadi ASN itu kan sangat jelas ya. Karena masalahnya ada TWK, jadi TWK tesnya itu yang dibuka sehingga tampak apakah benar atau salah, ataukah keyakinan, ataukah bukti. Itu yang kemudian menjadi penting. Betul. Baik, terima kasih. Ronald Paul, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus Harun Masiku. Kemudian adalah Edi Saputra Sibuan, Direktur Lemkapi dan peneliti ICW, Lalola Esther. Terima kasih Mbak Lalola. Terima kasih Bang Eman. Mas Edi dan Bung Ronald, sehat selalu.